Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Good News Family semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis ya. Em, Seperti biasa kita bersama dengan UKSW dan kali ini ada Profesor Daniel Daud Cameo SEMA PhD sudah bersama dengan kami, terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu. Selamat siang, Prof. Dan apa kabar? Selamat siang, Mbak Indi. Kabar Iya, baik. Terima kasih sudah diundang sebagai tamu pada siang hari ini. kita juga senang nih, Prof. Bisa apa namanya nanti berbincang-bincang bersama dengan Profesor Daniel di kesempatan siang hari ini. Of course masih bersama dengan FID UKSW atau Fakultas Interdisiplinnya UKSW ya, Prof ya. Betul. Senang banget. Kegiatannya apa nih, Prof? Ini Saat baru saja kembali dari ngajar dari pagi sampai siang. Ini ya, berlari-lari dari kampus ke rumah dulu. ya. Kalau saya lihat apa profil dari beliau ini panjang sekali ini, ya, Gun Somli. Tapi senang istilahnya kalau kita bisa ngobrol bersama dengan beliau yang notabene sangat sibuk karena beliau juga menulis jurnal ya, penulis jurnal yang aktif. Masih aktif nulis jurnal ya, Pas, Prof ya. Masih harus, kalau di kampus Harus ya ya. harus ya. Kalau pengajar apalagi kalau sudah prof gitu kan pasti kayak sudah jadi snacknya ya, Prof ya. Ya selain keharusan Snacknya harus jurnal. jadi eh, hobi, minat. Kalau tidak nanti eh, tertekan. Mhm. Ya, ya. Oke, well, jadi banyak sekali. Beliau juga pernah sebagai dekan ya, Prof ya. Betul ya. Mhm. Dekan di UKSW, Di FID. Baru FID. saja selesai sampai 31 Desember kemarin. Oke, ya, ya, ya. Sekarang berarti sudah digantikan ya, Prof ya. Sekarang ada pejabat pejabat Mhm. dekan dulu. Belum ada pemilihan yang baru. Ya. Mhm. Oke, well. Prof cerita sedikit ya, karena kita ngobrolin di em, interdisiplinnya UKSW, pasti akan ada hal-hal yang kita bicarakan seputaran di UKSW ya, di FID-nya, terutama di Ya. Prodi FID atau Fakultas Interdisiplin. Yes, Fakultas Interdisiplin. Meskipun kita udah sering beberapa kali juga ngobrol bersama dengan Fakultas Interdisiplin, nanti kita boleh ngobrol sedikit. Prof mungkin boleh ceritain nih latar belakang dari berdirinya fakultas ini. Baik Mbak Indi, selamat Mm-mm. siang juga selamat siang Mhm. untuk pendengar Good News Radio. Mhm. Eh, Pertama-tama ya terima kasih sudah mengundang saya sebagai tamu ngobrol Mbak Indi siang hari ini. Yes. Eh, Sekilas fakultas ini salah satu dari 15 fakultas di Universitas Kristen Satiwacana. Mhm. Eh, ini fakultas ini sudah didirikan sejak tahun 1994. Mhm. Jadi sudah pertama-tama didirikan dengan program Magister Studi Pembangunan, jadi program S2. Mhm. Program Ya. S2 yang pertama di Satiwacana itu program Mhm. program Magister Studi Pembangunan. Ya. Ya. Saat ini Fakultas Interdisiplin sudah memiliki 3 program studi. Aha. Yang pertama eh, program Magister Mhm. Studi Pembangunan jadi S2. Kemudian sejak tahun 2003 kami buka program Doktor Studi Pembangunan dan juga ada program S1 eh, namanya program Destinasi Pariwisata. Jadi Despar ya, Prof ya. ya Mhm. Despar ya. Oke, nah Student ini jadi. student body kami total sekitar ada 200-an atau 200 lebih Mhm. orang. Wow. Jadi alasan dibentuknya fakultas
FID ini juga Profesor pasti juga bisa cerita sedikit ya, meskipun kita juga pernah dengar sih. Jadi kayaknya ini interdisiplin ini kayak fakultas tertuanya di Indonesia ya dulu kayaknya belum baru pertama Eh, kalinya ya, ya, yang bisa dibilang yang pertama di Indonesia. sama di Indonesia kan. Karena namanya interdisiplin itu Mm-mm. artinya eh, pendekatannya dari berbagai disiplin ilmu. Mhm. Khususnya karena kalau kita ngomong pembangunan, Mhm. pembangunan itu aspeknya banyak sekali, Mhm. dimensinya banyak sekali, atau kita bilang multidimensi. Ya. Karena itu kalau belajar pembangunan, tentang pembangunan, tidak bisa dari satu disiplin saja, harus berbagai disiplin. Itu Mhm. cikal bakal pemikiran Ya. mengapa Setiwacana memutuskan membuka program eh, yang program tentang studi tentang pembangunan, tapi dengan Mhm. pendekatan multidisiplin. Mhm. Ada Mhm. ekonominya, ada sosiologinya, ada politiknya, ada hukumnya, ada budayanya, Mhm. ada eh, psikologi, bahkan ada eh, sosiologi, ada Mhm. pertanian, ada Mhm. biologi, semua di eh, tercermin dalam kurikulum kami. Ya, Eh, jadi yang menarik ya. intinya karena pembangunan itu aspeknya luas dan banyak, Mhm. maka seseorang yang mau belajar dan paham tentang pembangunan, dia harus mempunyai pemahaman yang cukup dari berbagai bidang disiplin ilmu. Mhm. Oke, yes. Em, Program studi yang ada di fakultas atau yang ada di bawah fakultas interdisiplin ini berarti pembangunan. Lalu apa lagi ya, Prof? Jadi pembangunan dan tadi yang level S1 itu Mhm. destinasi pariwisata. Destinasi. Mhm. Ya, ini agak berbeda dengan program-program pariwisata yang lain, Mhm. yang pada umumnya di Indonesia program-program eh, pariwisata itu lebih fokus pada eh, hospitality, Ya, jadi perhotelan perhotelan gitu kan? dan ya sebagainya. Kalau kami fokusnya lebih pada desain objek Mhm. wisata. Mhm. Jadi ada perencanaan sehingga pendekatannya tetap pada pembangunan pariwisata, bukan pelayanan pariwisata. Jadi dia mulai dari desainnya sampai Mhm. ke hospitality-nya. Dan program ini di Indonesia eh, masih sangat sedikit. Kalau di Jawa Tengah itu eh, dengan Jogja mungkin hanya ada dua atau tiga saja program studi destinasi pariwisata. Di seluruh Indonesia itu masih kurang dari 40. Dibandingkan dengan yang program perhotelan dan sebagainya, itu sudah ribuan jumlahnya. Ya, Jadi perhotelan. memang kami fokus pada menghasilkan lulusan-lulusan yang ahli dalam perencanaan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan Mhm. pembangunan pada umumnya. Prof, dan kalau boleh diceritain sedikit seputaran karakteristik atau hal-hal yang jadi pembeda Ya. dari interdisiplin dan beberapa hal yang tadi sempat Prof sebutin ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang perhotelan segala macam itu sekarang banyak banget bahkan ada yang baru buka juga gitu kan. Ya. Silakan Prof, Ya. karakteristiknya. Kalau di program destinasi pariwisata, Mhm. karakteristik utamanya yaitu Mhm. para lulusan kami, mahasiswa kami siapkan untuk menjadi eh, perencana Mhm. pembangunan Ya. eh, sektor pariwisata. Jadi mulai Mhm. dari desain eh, eh, destinasi, Mhm. tujuan wisata, sampai dengan marketingnya, sampai dengan pengembangannya, sampai dengan hospitality-nya, itu Mhm. satu paket lengkap. Sehingga Mhm. dia harus tahu ekonomi, dia harus tahu, eh, dia harus sangat menguasai IT, Mhm. eh, programming, dia harus tahu sedikit eh, tentang sosiologi, karena Mhm. dia berurusan dengan manusia, dengan masyarakat.
Dia harus Mhm. tahu sedikit tentang lingkungan karena banyak sekali kaitannya dengan aspek lingkungan. Mhm. Itu di program kami yang destinasi pariwisata. Kalau di studi pembangunan, Mhm. penekanannya lebih pada menyiapkan para master atau doktor kami untuk nanti dia menjadi pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Mhm. uh, dan dia bisa mendesain pembangunan satu masyarakat, satu daerah, satu wilayah, satu kawasan, tapi dengan memahami berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, aspek adat istiadat, dan sebagainya. Mhm. Uh, karena itu uh, mahasiswa atau uh, peminat-peminat kami datang dari berbagai bidang, Mbak Indi. Dari Mhm. berbagai, ada dokter, ada ekonom, ada ahli hukum, ada Mhm. pendeta, ada ustadz, ada eh, tentara, ada polisi, ada hampir semua semua eh, disiplin ilmu Mhm. bisa masuk ke program kami. Jadi dia datang dengan kekasan disiplinnya. Di sini Mhm. kami memperkenalkan pada dia disiplin lain yang ada kait mengaitnya dengan pembangunan. Dia tetap eh, berpegang pada disiplin dasarnya Tidak dia. terpisah dari disiplin Tidak. ilmu sebelumnya ya. Mhm. Betul. Mhm. Jadi kalau seorang dokter yang ambil studi pembangunan, dia akan melihat aspek kesehatan bukan saja Mhm. dari bidang medis, tapi dari aspek ekonominya, aspek Lebih holistik ya, lingkungannya. Prof ya. Iya, iya. Mhm. Jadi kenyataannya di lapangan itu Mhm. membangun manusia, Mhm. kesehatan kesehatan penduduk tidak saja aspek medis, ada banyak aspek lain, Mhm. budaya eh, Ya. yang mempengaruhi. Sehingga di sini itulah yang kami tawarkan dalam kurikulum kami. Oh, ini menarik nih. Politisi-politisi Mhm. banyak yang lulusan dari sini, begitu dia Mhm. menjadi wakil rakyat, pemahaman tentang pembangunannya lebih komprehensif. Para eksekutif, ada bupati, ada wakil bupati, ada gubernur, wakil gubernur yang lulus dari FID, itu Mhm. dalam praktek mereka bisa memahami pembangunan lebih komprehensif. Yes. Ya, by the way, Prof juga pernah jadi staf ahli juga ya Iya di. betul, saya staf ahli untuk di Jawa Tengah sebagai Ah. Ketua Dewan Riset Daerah yang Mhm. memberi masukan tentang pembangunan di Jawa Tengah. Itu mulai dari Gubernur Bibit Waluyo sampai ke Gubernur Ganjar Pranowo. Mhm. Kemudian saya juga 5 tahun terakhir menjadi staf khusus Gubernur NTT, membangun Mhm. NTT. Ya. Wow, ini luar biasa sih Soleh kalau Anda tertarik ya. By the way, kalau mengenai pengajarnya bagaimana, Prof? Apakah juga dari lintas disiplin ilmu? Ya. Jadi di Mm. fakultas ini berkumpul eh, orang-orang pengajar-pengajar, dosen, doktor, Mm. profesor dari berbagai bidang ilmu. Ya. Mhm. Jadi kalau ada satu mahasiswa yang latar belakangnya ekonomi, Mhm. maka nanti yang membimbing disertasinya atau tesisnya kita minta teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Mhm. Kalau mahasiswa ini tertarik terhadap bagian aspek lingkungan, nanti profesor atau pembimbing disertasinya kami minta para profesor atau teman-teman dari Fakultas Biologi, Fakultas Mhm. Pertanian. Kalau dia berkaitan dengan IT, kita akan minta teman-teman dari Fakultas Teknologi dan Informatika untuk jadi promotor atau pembimbingnya. Jadi Ya. kalau dosennya, dosen intinya Mhm. sekitar 6-8 orang, tapi Mhm. seluruh universitas bisa kami pakai dalam proses pengajaran maupun pembimbingan tesis atau disertasi mahasiswa Mhm. tersebut. Oke, Dan ini. untuk Mhm. untuk kontrol kualitas Mhm. untuk doktor terutama itu Yes. kalau tesis atau disertasinya itu kalau ujian harus ada penguji dari luar universitas. Kami sebut Mhm.
penguji eksternal. Itu Ya. untuk kontrol dari luar. Ya. Mhm. Oke, ini ya Gun Soleh. Jadi dosanya pun memang berasal dari banyak latar belakang yang berbeda. Bahkan Betul. dari luar negeri juga banyak ya, Prof ya. Dosen-dosen kami hampir semuanya tamatan luar negeri. Ya. Sama Bukan termasuk berarti Prof luar Daniel. negeri lebih bagus ya. Iya, Hanya bukan seperti kebetulan itu. Iya, kebetulan betul. saja eh, sebagian besar atau hampir semua belajar di luar negeri. Betul. Ini yang menarik, Prof ya. Karena kemarin juga dapat penjelasan sedikit bahwa em, dari luar dan atau bekerja sama dengan luar negeri itu justru mengindonesiakan mahasiswa karena mereka jadi rindu di Indonesia itu seperti apa gitu kan kalau dengar kemarin seperti itu. Ya, Bukan betul, berarti betul itu. sok luar negeri tetapi justru mengindonesiakan mereka. Mereka jadi kayak rindu banget ini kalau oh ini di Indonesia tuh ada kayak gitu ya Prof ya. Ya, betul. Ya. Apresiasi terhadap negeri kita menjadi lebih lebih Yes, tinggi. Ya. lebih tinggi. Kalau melihat yang lain, kita pikir yang lain lebih bagus, Mbak Indi. Ya, yes. Kalau saya sudah berkeliling mungkin tiga Nah, puluhan negara, mm-mm. saya kira walaupun mungkin saya subjektif ya, tapi Indonesia is still one of the best. Iya, mau karena memang tempat lahir beta ya, Prof ya. Kalau saya lebih objektif ya, selain tempat Objektif. lahir, Mm-mm, ikatan tentu saja ikatan emosional itu ada, tapi secara objektif juga dari segi mm-mm, ekonomi negara mm-mm, sangat kaya, dari segi keindahan alam negara sangat indah. Saya sudah berkesempatan jalan dari Papua sampai Aceh, dari Rote yang paling selatan sampai ke mm-mm, Miangas, saya sudah pernah berkunjung. Jadi I know dan saya sudah melihat sebagai ya 30-an negara di dunia. Jadi bisa membuat perbandingan lah. Ya. mm-mm. Oke, wah, em, Prof dan dari Indo atau dari luar nih? Bahasanya Saya, masih. saya orang NTT, orang Kupang Oh, ya. oke, ya, ya, Aslinya. ya. Asli sana ya. Ya. Sudah di Jawa Tengah cukup lama ya, Prof ya. Sejak jadi mahasiswa tahun 1973. Ya. Oke, nah luar biasa dan beliau sudah ke mana-mana ke Sulia ini jadi satu apa bahwa em, kesaksian bahwa beliau itu di luar justru lebih apresiasi terhadap Indonesia tuh jadi lebih tinggi ya. Prof, boleh ceritain meskipun kita juga sudah dengar dari para mahasiswa suasana suasana perkuliahan ya. Prof mungkin bisa sampaikan dari segi pengajarnya. Kalau kemarin kita sering dengar dari segi mahasiswanya mereka sangat enjoy dan karena para pengajarnya itu helpful. Kalau dari sisi Prof Daniel sendiri seperti apa? Kalau di kampus kami pada umumnya, Mm-mm. jadi bukan cuma di FID, tapi di setiap Yes. channel pada umumnya, Mhm, pengajar itu harus menempatkan dirinya sebagai guru mhm, dan pembimbing. Jadi kalau mengajar itu kita transfer ilmu saja. Tapi kalau jadi guru, kita jadi pembimbing, jadi teman, jadi mentor, jadi penasehat, jadi tempat curhat. mhm, Eh, itu jadi kami berusaha supaya pengajar itu sebagai guru, mhm, dianggap sebagai orang tua, teman, tanpa mengabaikan profesionalisme. Tetap profesionalisme dituntut tinggi sekali. mhm, Mahasiswa mengevaluasi kami setiap semester kinerjanya. Universitas mengevaluasi kinerja kami juga setiap semester. Eh, jadi dari sisi profesionalisme kami bisa saya katakan bahwa kami cukup profesional. Eh, dari sisi kompetensi, saya bisa mengatakan bahwa kompetensi kami cukup tinggi. Saya juga, Mbak Indi, punya pengalaman diminta mengajar atau menguji di universitas lain seperti di Undip, di mhm, UGM, di ITB. eh, saya juga pernah menguji di universitas di Australia. mhm, Saya juga pernah mengajar satu semester di Amerika Serikat. Jadi
kita bisa melihat perbandingan-perbandingan ini, Mbak Indi. Jadi kita tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, tapi dari situ kita tahu bahwa kita bisa memberikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Tapi itu kira-kira karakteristik utamanya. Mahasiswa lebih sebagai teman, kolega, terutama yang tingkat doktor itu lebih sebagai kolega, teman, bukan mahasiswa. Jadi teman-teman diskusi, teman menulis, teman berinteraksi secara ilmiah daripada sebagai dosen dan mahasiswa. Mahasiswa kami Oke. banyak yang sudah Ya. bekerja, ada yang lebih tua dari saya juga soalnya, Mbak Indi. Jadi nggak bisa saya apa, nggak bisa saya perlakukan dia sebagai mahasiswa, itu sudah sebagai Iya, teman. Ya, ya. Treatnya jadi fleksibel gitu ya, Prof ya. sangat Siapa mahasiswanya tetap. jadi lebih ke teman, ke kolega. Tadi kalau Prof sempat bicara teman menulis, teman diskusi gitu ya, Prof ya. Betul, ya. Mm-mm. Jadi mereka menyampaikan atau memaparkan temuan-temuan mereka saat di lapangan pun juga asik, nanti bakalan ada temen ngobrol untuk menemukan Iya. solusinya. Bahkan Eh, harus kalau misalnya mm, mahasiswa doktor itu mm, kalau dia menulis di jurnal dia bukan menulis sendiri, dia menulis bersama promotornya. Jadi nanti oke. muncul nama di Mm, artikel di jurnal itu nama mm, mahasiswa sebagai penulis utama dan mm. nama promotor dan kopromotor sebagai penulis kedua. Jadi Wow, ya, saya harus serius karena nama saya ada di sana. Kalau saya tidak mm, bisa eh, oke, terserah kamu saja, karena nama saya juga tertulis di sana. Jadi harus merupakan kerja kolaborasi. Ya, ya, ya karena emang apa namanya jurnalnya juga jurnal yang sudah apa istilahnya ya jurnal bereputasi. ya eh, bereputasi kan. karena Mm-mm, itu aturan bereputasi. aturan pemerintah dan juga aturan kampus hanya boleh diterbitkan di jurnal yang bereputasi dan Mm, diakui secara internasional. ya, oke, ini luar biasa. Prof, ini pertanyaan yang umum sih. Ada juga pertanyaan dari, oke, tentang sebentar. Nah, syarat untuk masuk ke Fakultas Interdisiplin UKSW apakah ada jalur khusus? Ini dari pendengar. Ini senada dengan siapa saja yang bisa menjadi mahasiswa di FID ini? Kurang lebih sama nih. Prof, mungkin, Ya. mungkin boleh dijelaskan. Kalau untuk program destinasi pariwisata, program S1-nya dari semua jurusan, Mhm. SMA atau SMK eh, bisa masuk. Nanti di sana Oh, untuk yang digembleng, akhirnya dia keluar sebagai seorang ahli dalam Mhm. desain perencanaan pariwisata. Mhm. Nah, karena untuk S2 dan untuk studi magister, master, dan doktor, itu juga dari berbagai disiplin ilmu. Mhm. Untuk S2, syaratnya dia sudah punya lulus S1 Mhm. dari disiplin, berbagai macam disiplin, karena di Mhm. sini pendekatannya multidisiplin, interdisiplin. Dan untuk program doktor, eh, syaratnya dia sudah memiliki S2. Mhm. Tapi kami juga punya program eh, sedang kita desain program percepatan. Jadi misalnya Mbak Indi sudah punya S2, Mhm. sudah punya S1, tapi Mbak ini ingin S2 dan lanjut ke doktor S3. Mhm. Tapi Mbak Indi ini punya pengalaman kerja mungkin sudah 5-10 tahun. Pengalaman kerja Mbak Indi nanti kami evaluasi Mhm. apakah bisa dapat pengakuan sehingga Mbak Indi nanti ambil S2 tapi SKS-nya tidak sebanyak lagi kalau Mbak Indi masuk Mhm. sebagai fresh graduate. Mhm. Nah, sehingga itu Oh, mempercepat Mbak Indi untuk selesai S2 karena tujuannya itu S3, mhm. ambil Oh doktor. Tapi gitu. karena syaratnya harus selesai S2, maka pengalaman Mbak Indi waktu S1 itu kami hitung sebagai eh, pernah bekerja di eh, eh, perusahaan perdagangan, pernah Mhm. ngurus ini, pernah ngurus itu, pernah kerja di radio. Ini semua kami lihat apakah ada mata kuliah yang bisa
pengalaman itu bisa mengganti mata kuliah tersebut. Itu Oh. kami akan memberi surat keterangan apresiasi pengalaman kerja, sehingga tidak harus semua mata kuliah diambil. Mungkin Mhm, pengalaman ini sudah bisa menutup beberapa mata kuliah, mhm, sehingga bisa cepat selesai karena tujuannya S3. Ya. Sama juga dari S1 ke mhm, S2. mhm. Eh, Mau ambil S2 saja, nanti kita lihat pengalaman S1 ada mata kuliah yang sudah tidak perlu diambil lagi, sehingga lebih cepat selesai di S2. Kami sebut ini program percepatan Mhm. dengan mengakui eh, ilmu atau keterampilan yang sudah dimiliki melalui pengalaman kerja. Wow, ini luar biasa ini. Oke, percepatan. Tapi kalau misalnya tujuannya ke doktoral ya, Iya, kalau sudah ada magisternya nih, Prof, iya. percepatannya juga bisa. Bisa, magisternya dia pengalaman kerjanya, dia sudah mungkin dia dosen, kita akan Mhm, lihat mhm. eh, ada mata kuliah yang justru dia ngajar waktu dia jadi dosen, ya nggak usah dia ambil lagi misalnya, ya. Jadi dia bisa Hmm. lebih cepat selesai. Ya. Oh gitu, ya ya ya. Dia pegawai pemerintah, misalnya dia dari Bapeda, sudah Mhm. ahli dalam bidang perencanaan, ya dia nggak perlu ambil lagi mata kuliah perencanaan pembangunan, misalnya. Wah, ini jadi Ya, lebih sedikit ya, apa namanya? Lebih sedikit mata kuliah yang bisa diakui atau diapresiasi ya, Prof ya. ya. Mhm. Pengalamannya itu diapresiasi melalui eh, dilihat apakah itu sudah cukup untuk Mhm. mengganti mata kuliah tertentu. Wah, ini baru dengar ini Gun Solia kalau beberapa waktu yang lalu belum ada penjelasan ini, tapi program percepatan ini ternyata juga disediakan di Fakultas Interdisiplin ya, Prof ya. Beberapa fakultas di UKSW juga melakukan hal yang sama. Ya. Di Oke, Fakultas ya. Ekonomi, di Fakultas Pertanian. Hmm. Ya, Oke, baik. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan sudah lulus sebagai magister ini, Prof. iya, Kemudian tujuannya ke S3-nya doktor S3 masih ya. bisa ikut percepatan ini Bisa doktoral. ikut ya. Bisa Kita juga. lihat ya pengalamannya karena dia harus ambil beberapa mata kuliah, kita Aha. lihat pengalamannya. Mm-mm. Eh, Misalnya Mbak Indi sudah punya pengalaman eh, menulis, sudah pernah eh, menulis buku, sudah pernah menulis artikel, Mhm. ada mata kuliah eh, penulisan ilmiah, itu Mbak Indi nggak usah ikut lagi. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ada mata kuliah namanya academic writing. Ya, ini Mhm. untuk mereka yang belum pernah menulis. Tapi kalau yang sudah sering menulis, dia kasih bukti saja saya sudah terbitkan di sini, ya dia tidak perlu ikut lagi mata kuliah academic writing. Oke, ini baik buat Gun Soli ini kalau yang mau studi lanjut dan ternyata masih terbuka peluang ya. Ada peluang untuk percepatan. Ini menarik Gun Soli karena pengalaman Anda diapresiasi dan kemungkinan juga bisa jadi pengganti mata kuliah dengan catatan Ya, yang diberikan dari kampus ya, Prof ya. ya, betul. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan sedikit. Kemungkinan kalau pertanyaan ini bisa itu sih dari webnya juga bisa. Ya, Ini mana tadi? Suasana sudah. Ini Prof. Jadi, oh ini mungkin yang Despar ya. Ini ada tes tertentu atau hanya melalui nilai saja untuk masuk ke yang S1-nya nih, Prof. yang kayak satu lewat nilai saja, tidak ada tes masuk ya. Oh, ini lewat nilai saja nih, Ya, Gunsol ya. ya, Langsung terjawab ya. Jadi, bagaimana proses seleksi masuknya? Apakah ada tes khusus atau hanya berdasarkan nilai? ya, Berarti cuman dari nilai saja ya untuk yang ya, betul. satunya ya. Aman nih Gunsol ya. Bisa langsung saja cus. Ya, Dijamin bakalan di luar harapan. ya. Beyond maksudnya. Lebih dari harapan ya. Kami menjanjikan itu ya. Mahasiswa akan mendapat apa yang diharapkan. eh, Mhm, Bahkan kalau di kuliah-kuliah saya, mhm, selain kami sudah punya rancangan perkuliahan, juga saya minta atau kami minta
apa ekspektasimu dari mata kuliah ini? Dalam Mhm. harapanmu, karena kamu konsumennya, pembelinya, kepinginnya barangnya kayak apa? Ini kami siapkan seperti ini, eh, minimum ini. Kalau kamu Mhm. mau, kita modifikasi menjadi lebih optimal. Mhm. Wow, ini ya, Gunsul ya. Dan yes, kalau untuk pertukaran pelajar atau pengalaman keluar itu sudah banyak diceritakan beberapa waktu yang lalu, Gunsul ya. Anda mungkin bisa lihat dari YouTube kami. Eh, Gunsul bisa lihat di sana ya. Prof, mungkin bisa diceritakan sedikit lulusan dari profil dari lulusan Fakultas Interdisiplin ini. Apakah prospek karirnya itu lebih luas atau seperti apa? Ya, ya, kalau dari yang kami Setiwacana melakukan apa yang disebut dengan tracer study. Jadi Mhm. alumni kita itu kami trace dia kerja di mana, di bidang apa. Nah, ini kalau dari dari destinasi pariwisata, ini sebagian besar bekerja di industri pariwisata, sebagian besar. Mhm. Dan semuanya sudah dapat pekerjaan dalam 3 sampai 5 bulan pertama. Kalau yang di studi pembangunan S2 dan S3, memang pada umumnya mahasiswa kami ini sudah bekerja. Jadi dia datang untuk nambah pengalaman atau nambah ilmu pengetahuan, dan biasanya mereka pulang kembali ke tempat kerja semula. Nah, mereka ini datang dari berbagai variasi, dari kampus, ada dosen, Mhm. dari politisi, banyak sekali dari politisi, DPR, anggota DPR, DPRD, dari pemerintahan juga cukup banyak, dari pemerintahan, Mhm. eh, kepala dinas, sekda, Mhm. bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, eh, kemudian dari berbagai eh, profesi seperti dokter, eh, pekerja-pekerja di LSM cukup banyak, eh, wartawan seperti Mhm. Mbak Indi, Mhm. wartawan ada beberapa, eh, variasinya cukup banyak. Banyak sekali ya, Ya, Prof. kalau Betul. input, Mhm. kalau feedback yang kami dapat dari mereka, eh, pengalaman studi di kita lebih banyak memberi dia kemampuan untuk mempunyai wawasan yang Ya, eh, lebih luas untuk komprehensif. Ya, mempertajam ya satu apa namanya pandangan, mempertajam satu opini kayak gitu ya, Prof ya. Mhm. betul. Ya. Oke, Prof, boleh ceritain sedikit seputaran model pembelajaran, kemudian kurikulum, Prof. Ya. Sebelum nanti saya kepingin juga sih dengar dari Profesor hal yang menarik atau yang mungkin Profesor rasakan selama mengajar di fakultas ini. Tapi sebelumnya mungkin cerita sedikit seputaran kurikulum dan model pembelajaran di FID. Jadi kalau model pembelajaran di UKSW itu, eh, universitas menetapkan sistemnya yang disebut dengan output based learning. Jadi Mhm. learning kami itu harus ada output yang jelas itu apa, akan keluarnya Mhm. sebagai apa. Jadi itu konsep dasarnya. Nah, dalam prosesnya kalau di FID itu interaksi di kelas itu Mhm. sangat intens. Mhm. Mahasiswa diminta untuk aktif dalam diskusi di kelas. Selain Mhm. dia tugas-tugasnya itu bisa sampai dia eh, meradang, bisa sampai dia eh, teriak-teriak, tapi itu bagian dari latihan mentalnya. Mhm. Eh, tapi interaksi, diskusi, presentasi, adu argumen, Mhm. eh, jadi tidak ada pelajaran yang one way, satu arah. Mhm. Itu tidak ada di kami. Ya. Mahasiswa diberi tugas bacaan, tugas membuat narasi, makalah,
untuk kemudian dipresentasikan di kelas. Uh, Mhm. itu intinya uh, mahasiswa aktif di dalam kelas. Mhm. Dosen lebih banyak sebagai fasilitator Mhm. di kelas tersebut. Itu kira-kira model model pembelajaran kami itu, Jarang. Mbak Indi. Mhm. Ya, ini Gensol ya kalau Anda tertarik bisa. Oke. Nah, lagi milihin pertanyaan nih. Yang tadi Mbak Indi tanya berikutnya itu Yang menarik, kalau oh menurut ya, Profesor Daniel sendiri kan pasti karena seorang pengajar dan kayaknya cinta banget mengajar di FID ini. Kalau menurut Profesor, apa sih yang menarik dari pengalaman selama ini mengajar di FID? yang paling berkesan saya kira bukan saya saja ya, untuk banyak dosen. Betul, Itu berkesan. ya, itu kita lihat perkembangan anak didik kita, mahasiswa kita. Karena kita kenal dia waktu dia masuk, kemudian kita tahu setelah dia keluar itu kayak apa. Begitu kita Mhm. lihat itu perubahan, perkembangan, itu sangat sangat memuaskan itu. Itu saya kira hal yang paling eh, memuaskan bagi seorang mengajar atau seorang guru melihat eh, muridnya itu Mhm. kadang-kadang ada yang lebih pintar dari kita, Mbak Indi. Setelah dia lulus, dia justru Excel-nya jauh Mhm. lebih dari dosennya. Itu terjadi berulang-ulang. Kami Wah. saksikan itu. Itu memberi wah kepuasan yang luar biasa. Jadi itu yang menyenangkan. Kemudian karena kalau berinteraksi ini saya kira tidak banyak orang mendapat kesempatan berinteraksi sosial ya. Mhm. Kalau orang biasa kan interaksi sosialnya nanti kalau ada rapat RT atau ada acara Iya. kondangan. Tapi kalau kita tiap hari Iya, iya. ketemu mahasiswa interaksi sosial ini menurut saya luxury, satu satu Mhm. eh, sesuatu Kemewahan yang nih. ya kemewahan. Ya, Ya. ketemu, Mhm. ngomong, bertukar pikiran, ide, Mhm. bukan untuk saya itu sudah bukan pekerjaan, tapi eh, sesuatu yang dinikmati. Iya, luxury ya. Oke, ini Prof ada yang bertanya, metode pengajarannya eh, berarti lebih banyak diskusi, proyek atau penelitian? Tiga-tiganya ya, Prof ya? Tiga-tiganya. Jadi Mm-mm. nanti pertama dosen itu akan memberi rancangan kuliah semester ini seperti apa. Mhm. Terus bahan-bahan bacaan wajibnya apa saja. Hmm. Kemudian mahasiswa nanti tugasnya apa? Membaca, menulis resume dari bacaannya, dan presentasi di depan kelas dan diskusi di kelas. Jadi itu intinya. Jadi ada rancangan belajar satu semester itu. Mhm. Di sana dosen sudah mengungkapkan untuk mata kuliah ini, tujuan dari mata kuliah ini seperti ini, Mhm. bahan-bahan materi yang kita pakai di kuliah ini, buku-bukunya ini, jurnal-jurnalnya ini, kemudian mahasiswa tugasnya baca ini, buat resume untuk buku atau jurnal tertentu, kemudian presentasi di kelas. Mhm. Ya, kalau saya nangkap sih emang harus banyak baca ya, Prof ya. Itu Banyak wajib. baca, Ya, udah pasti itu itu wajib ya. itu Karena hukumnya ketemu wajib. untuk didiskusikan ya, Prof ya. Kalau tidak Dis- baca nanti ketahuan dia dia bengong-bengong di kelas ya, nggak bisa nimbrung ya. Benar, kemarin juga ada yang sempat memberikan apa namanya satu kesan yang cukup menarik ya dari mahasiswa juga nih, Prof. Bahwa beliau itu kayak abis itu heran aja kok, ya ampun ini dalam tanda kutip suka baca semua, mau bilang kutu buku kayak emang harus gitu kan ya. Oh, Harus ya. setiap kesempatan dibuat membaca dan kemudian itu yang ternyata mengubahkan. Jadi ingin membaca juga. Ini yang menarik sih, misalnya ya. Jadi mengubahkan eh, keinginan kita, kemauan kita yang awalnya mungkin tidak terlalu tertarik dengan buku. Kalau di sini kayaknya mau nggak mau ya, Prof ya. Rasa Harus. kayak Karena awalnya kami harus. juga kami membangun mindset bahwa Mhm. eh,
pengetahuan itu adalah segala-galanya. Kamu mau kerja di bidang apa saja, Yes. pengetahuan, mengisi pengetahuan Mhm. itu akan membuat kamu lebih baik, akan membuat kamu di depan, akan Mhm. membuat kamu bisa menangkap kesempatan lebih daripada eh, teman yang lain. Tapi pertama isi dulu pengetahuanmu. Salah satu cara mengisinya yaitu dengan membaca. Kalau di Mhm. medsos saja tidak cukup, ya. Itu harus Ya, membaca serius. membacanya cuma semenit sekarang, Prof. Kalau di Iya, apa namanya di medsos ya, yang sedang disukai itu per ya, menit. Per menit kita nggak iya, dapat utuh dan bisa jadi juga salah ya, Prof ya. ya. Karena Informasinya sekarang terlalu sedikit, ya, viral is a much gitu kan. Kayak yang sepenting viral gitu kan. Tapi iya, kita kalau mau dapat informasi yang utuh memang harus dari sumber yang terpercaya gitu ya. iya. Gitu Gun Sol ya. Ini yang menarik. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin oke. Oh ini, apakah mahasiswa harus pelajari semua bidang? Oh ini interdisiplinnya bukan seperti itu ya. Bukan. Interdisiplinnya ini saya bacakan utuh ya Prof ya. Bagaimana cara kerja cara pendekatan interdisiplin dalam kurikulum? Apakah mahasiswa harus mempelajari semua bidang? Ini maksudnya interdisiplinnya itu mahasiswanya bisa datang dari mana-mana saja gitu ya Prof ya. Mm-mm. Betul. Jadi Mm-mm. interdisiplinnya itu artinya yang Yang belajar di belajar. Mm-mm. sini itu bisa dari berbagai disiplin. Mhm. Tapi karena program studi kami namanya studi pembangunan, Dan, pembangunan itu ciri utama atau karakteristik pembangunan mhm. itu sendiri adalah multidimensi. Jadi kita Ah, ngomong pembangunan Jawa Tengah, itu ada pertanian, ada ya. ekonomi, ada perikanan, ada Mhm. lingkungan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial budaya. Padahal namanya pembangunan Jawa Tengah. Maka aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan ini itu semua kami kemas di Mhm. dalam perkuliahan-perkuliahan itu tadi. Jadi tidak khusus belajar sosiologi, ilmu sosiologi, khusus Mhm. belajar ilmu antropologi, khusus belajar ilmu ekonomi, tidak. Mhm. Tapi aspek-aspek itu kami kemas di dalam mata kuliah yang di dalam mata kuliah itu ada unsur-unsur ini. Mhm. Ya. Jadi mahasiswa Mhm. berkenalan dengan berbagai pemikiran, Ya. Yes. teori dari bidang lain yang dia di bidang di luar bidang studi sebelumnya. Ya. Justru semakin kaya ya Prof ya kalau saya nangkepnya itu kita tuh diperkaya dengan bertemunya disiplin ilmu yang lain makanya disebut Ya, dengan betul. interdisiplin gitu ya. Interdisiplin. Bisa dibilang nggak akan ada matrikulasi atau bagaimana nggak ada ya apa Tidak, istilahnya nggak ada. tidak ada matrikulasi itu ya eh, Tidak akan ada. Oke, baik. Oh ya, ini ada lagi nih, Prof. Eh, apakah gelar dari Fakultas Interdisiplin diakui secara internasional? iya, karena diakui negara artinya diakui secara internasional. Mhm. Saat ini eh, kalau program doktor itu eh, status akreditasinya sangat baik atau Mhm. A. Program S2 sedang kita proses, status terakhirnya juga akreditasinya A. Program destinasi pariwisata juga demikian, sedang dalam proses peningkatan akreditasi. Ya. Minimal Mhm. itu baik sekali atau unggul. Mhm. Dan eh, ini diakui, ini dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional, Mhm. sehingga ya kalau kampus ini sendiri akreditasinya akreditasi unggul, ya, Ya, KSW. betul, Gus ya. Kita sudah pasti terpercaya lah kalau UKSW Gus ya. Anda bisa sangat tahu seperti itu. Oke, hmm, baik. Kalau Prof lihat kiprah dari alumni FID sendiri seperti apa nih, Prof? Kalau dari penelusuran
tracer study kita atau studi Mhm. penelusuran alumni, Mhm. eh, masing-masing berkiprah di katakanlah mungkin 80 sampai 90% berkiprah sesuai dengan bidang mereka. Mhm. Eh, kita bisa lihat misalnya di bidang akademik yang datang Mhm. yang tadinya dosen. Itu yang dosen-dosen itu kalau kita lihat dari pengembangan karier setelah lulus dari sini tidak lama kemudian semuanya jabatan akademiknya eh, mereka memperoleh jabatan akademik guru besar atau profesor. Itu sebagian besar yang dari kampus, dari studi dari kampus, begitu selesai studi di sini, tidak lama ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun sudah mencapai gelar jabatan akademik profesor. Mhm. Kalau yang dalam bidang eh, bekerja di LSM, mereka menjadi eh, staf ahli atau bahkan pemimpin di LSM tersebut, ada di pemerintahan itu kariernya eh, cukup cukup baik seperti saya Mhm. katakan tadi, ada beberapa yang sudah menduduki posisi-posisi eh, pimpinan puncak, bupati atau wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Eh, jadi pada umumnya yang yang kami telusuri dari studi alumni pada umumnya cukup eh, ya kami cukup puas. Mhm. Oke, Prof, ini ada pertanyaan nih, Prof. Em, Selamat siang nih, Kak Indi. Mau tanya, apakah ada beasiswa untuk S2-nya, Prof? Kata gitu. Di Satiwacana ada terbatas, tapi ada beasiswa S2, ada beasiswa S1, eh, tapi di depan saya ini saya tidak ada info yang Mhm. lengkap. Itu Ya, ada di website kami kemungkinan oh, besar. yes, Ya, ada di website Insomnia ya. yang ingin mencari informasi seputar pendaftaran, kemudian informasi-informasi yang Anda butuhkan, pasti akan ada peluang seperti itu. Bisa di... Beasiswanya memang beasiswa kompetitif ya, Mm-mm. kompetisi, Ya, diperoleh melalui kompetisi. ya. Yes, fair enough sih ya, Prof ya. Kalau karena kita akan dapetin sesuatu, sehingga harus banyak beberapa harus apply dulu, kemudian Ya, dikompetisikan ya, Prof ya. ya Mm. karena banyak yang eh, berminat, karena itu Iya kita harus. betul, banyak peminatnya. Jadi, ayo kalau misalnya minatnya besar, mesti bersedia dikompetisikan. Ya. Ya, miliki dulu mental pemenang. Itu ya Bu Eva ya, boleh bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian juga, oke, tadi kalau pengalaman sebagai dosen yang berkesan selama mengajar sudah. Nah, ini Prof mungkin em, ada yang ingin disampaikan. Jadi pesan semangat atau sesuatu yang ingin Prof sampaikan buat Good News Family semua yang bersama dengan kita ini. Bagi pemirsa, pendengar radio Good News FM. Bus FM, ya, kalau Anda tertarik pada bidang yang ada kait-mengaitnya dengan pariwisata, program Despar salah satu yang terbaik di Indonesia ada di FID UKSW. Kalau Anda punya minat memahami aspek pembangunan secara komprehensif, eh, ada program magister studi pembangunan dan doktor studi pembangunan. Ini dua program yang saya eh, jamin yang terbaik atau salah satu dari sedikit yang terbaik yang ada di Indonesia. Bahkan saya berani mengatakan yang ada di dunia ini untuk studi pembangunan. Ya. Tadi yang saya sudah beritahu Mbak Indi, kami juga berpengalaman, dosen-dosen kami berpengalaman di luar negeri, sehingga kami bisa membandingkan, bisa menimbang-nimbang kualitas kami seperti apa yang kami tawarkan. Eh, tapi kalau ada yang berminat meningkatkan pengetahuannya, baik di level magister atau di level doktor, silakan bergabung dengan FID UKSW. Oke,
Ya, dosanya terpercaya, semuanya sudah dapatkan informasinya ya beberapa waktu yang lalu bersama dengan mahasiswa dan hari ini bersama dengan Profesor Daniel yang notabene beliau adalah baru meletakkan jabatan sebagai dekan di fakultas di FID ini ya. Baik, Gunsol itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini. Berharap apa yang kami hadirkan belum menjadi sesuatu yang bisa Anda pertimbangkan ya. So finally saya Indi dan juga Saya Profesor Diel Daniel ya. Daniel, ya. Untuk Good News FM bisa nungguin for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless. Thank you Prof.